Salam saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dengan saya seorang Islam Tuhan, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 1 bulan April seorang Islam Tuhan, dan tahun 2023 kita dapat jumpa kembali di dalam renungan pagi hari seorang Islam Tuhan yang biasa kita tayangkan di dalam 5.30 sore sebelum beraktivitas. Oleh seorang Islam Tuhan, mari saat pada pagi hari ini kita memasuki bulan April seorang Islam Tuhan, kita memulai bulan April ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur saudara, oleh karena 1 bulan telah Tuhan pelihara kita sampai saat hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa seorang Islam Tuhan. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik ya Tuhan, yang telah memelihara kami sampai 1 bulan ya Tuhan, di bulan Maret, dan saat ini memasuki bulan baru ya Bapa. Mari ya Tuhan, berkatilah Tuhan awal bulan ini. Sebelumnya Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu sebagai bekal kegiatan kami pagi, siang, dan malam. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, kami sambut firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dalam kitab Ibrani 12 ayat 14 yang berkata, bunyi firman Tuhan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Saya ulangi sekali lagi saudara, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, kita dididik sedemikian rupa ketika kita sudah mengenal Tuhan, bahkan ketika kita memiliki sesuatu kepercayaan seorang Islam Tuhan, kita dibawa untuk dapat melakukan perubahan yang harus ada di dalam pertama seorang Islam Tuhan, yaitu sebagai syarat hati kita harus berubah saudara. Supaya apa? Ketika kita ingin seperti pada pagi hari ini untuk dapat melakukan, maka kita harus juga pertama di dalam hati ini harus melakukan pemberesan. Sehingga hal inilah akan bisa memberikan sesuatu dampak ketika kita ingin melakukan. Seperti pada pagi hari ini yang kita mendengar firman Tuhan yang berkata, berusahalah hidup damai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu kita juga tahu bagaimana dalam firman Tuhan ini supaya kehidupan orang percaya atau kehidupan kita yang sudah percaya untuk ada sesuatu tekad saudara, untuk ada sesuatu semangat untuk dapat melakukan perubahan, untuk ada berjuang seorang Islam Tuhan untuk meraih, yaitu berdamai. Mengapa Tuhan atau dikatakan firman Tuhan ini yang begitu menasihati kita, yang membimbing kita supaya kita dapat bisa berdamai saudara? Jadi perdamaian ini sangat perlu bagi kita sesama manusia yang ciptaan Tuhan. Kalau kita tidak bisa berdamai seorang Islam Tuhan, apapun ujung-ujungnya, maka di situ tidak kita memiliki kasih. Maka orang yang ingin berdamai, maka dia adalah sesuatu yang telah memiliki kasih seorang Islam Tuhan. Banyak orang saat ini saudara, dia tidak bisa berdamai. Tidak bisa berdamai dengan mertuanya, tidak bisa berdamai dengan menantunya, dan tidak bisa berdamai juga dengan adik-beradik saudara. Oleh karena apa? Mungkin karena masalah ekonomi, mungkin juga karena masalah warisan dan segala macam itu tidak bisa berdamai. Ujung-ujungnya ketika maut telah tiba seorang Islam Tuhan, tidak bisa juga berdamai. Maka disitulah hilang kasihnya. Maka disitulah hilang sesuatu hal, yaitu kerukunan. Padahal itu misalnya adik-beradik seorang Islam Tuhan. Padahal di situ adalah misalnya menantunya, bahkan juga mertuanya seorang Islam Tuhan. Seharusnya kehidupan kita sebagai orang percaya yang dibawa untuk mengalami sesuatu perubahan harus juga memiliki tekad seorang Islam Tuhan.
tekad untuk berusaha berdamai ini. Memang inilah suatu syarat untuk supaya kita dapat bisa mengasihi sesama yang diungkapkan seperti Yesus mengungkapkan kepada ahli-ahli Taurat, seorang Islam Tuhan. Yang mengatakan hukum Taurat yang kedua itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inilah kehidupan kita sebagai orang percaya. Mampukah kita untuk dapat merubah kehidupan kita yang mungkin sangat-sangat sulit dalam kehidupan kita berdamai, saudara. Jadi ada sesuatu hal untuk dapat kita berusaha, untuk dapat kita melakukan perubahan, saudara kasih dalam Tuhan. Sungguh sangat tidak elok misalnya kalau kita sudah adik-beradik atau katakanlah seorang Islam Tuhan, abang beradik yang sudah dari kecil sampai seorang Islam Tuhan misalnya memasuki usia sudah 50 tahun tidak bisa berdamai seorang Islam Tuhan. Jadi hal ini banyak yang terjadi, saudara. Maka kehidupan kita diingatkan melalui firman Tuhan ini sesuatu teguran yang sangat luar biasa supaya kehidupan kita dibawa dengan perdamaian, saudara. Seperti dalam firman Tuhan yang berkata, dalam firman Tuhan di ayat Kolose 3 ayat 15 berkata seorang Islam Tuhan, hiduplah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, seorang Islam Tuhan, damai sejahtera Kristus harus juga memerintah dalam hati kita. Jadi disinilah kehidupan kita supaya kita dapat bisa berdamai seorang Islam Tuhan. Karena itu adalah syarat kita untuk seperti firman Tuhan yang berikut ini. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita ingin melihat Tuhan itu seorang Islam Tuhan, maka adalah syarat ini harus kita penuhi. Yaitu hidup tanpa melakukan perseteruan, tanpa perselisihan seorang Islam Tuhan. Meskipun bisa itu terjadi perselisihan, tetapi tetap mengalami sesuatu damai, kerukunan itu terjadi. Maka disinilah kita juga harus juga mengejar, yaitu mengejar apa? Kekudusan itu. Kudus itu yaitu suci, dia tidak bercacat seorang Islam Tuhan dan tidak bernoda. Itulah ungkapan Rasul Paulus supaya kehidupan kita dibawa untuk dapat juga mampu mengejar kekudusan itu. Kekudusan itu ketika seseorang sudah berusaha, dia mencoba menanggalkan yang lama seorang Islam Tuhan. Dia berusaha menanggalkan yang lama itu. Maka dikatakan manusia lama kita kan kadang ada seorang Islam Tuhan. Manusia lama kita misalnya kita sering bisa mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kebun binatang kita ucapkan, itu harus juga untuk mengejar kekudusan harus juga kita tinggalkan, saudara. Meninggalkan yang lama itu. Jadi orang yang sering melakukan ini atau katakanlah lata, saudara, ketika dia mengucapkan ini dia harus tinggalkan. Maka inilah ungkapan daripada Rasul Paulus yang dalam kitab Kolose juga dibawa untuk juga dapat berdamai. Jadi ada sesuatu tekad kita untuk mengejar kekudusan itu meskipun kita manusia tidak sempurna seorang Islam Tuhan. Memang kita bisa salah, tetapi kesalahan itu ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, ketika kita ingin dinasihati oleh firman Tuhan, maka kita akan berusaha itu. Jadi kalau Tuhan 2000 tahun lalu yang kita sembah Yesus Kristus, dia begitu suci, dia begitu tidak bercacat celah seorang Islam Tuhan. Walaupun saat itu Yesus adalah sebagai manusia 100%, dia bisa melakukan itu semua. Bagaimana dengan kita? Itu juga bisa ketika kita ada sesuatu tekad untuk dapat melakukan itu seorang Islam Tuhan. Jadi hal inilah harus kita lakukan untuk dapat bisa melakukan yaitu kekudusan itu meraih untuk dapat bisa, saudara. Seperti yang tadinya tidak bisa berbuat baik, bisa berbuat baik. Yang tadinya seorang Islam Tuhan, baik itu mengungkit-ungkit kesalahan orang, kita bisa tidak mengungkitkan kesalahan orang seorang Islam Tuhan. Atau juga mengomongi orang lain seorang Islam Tuhan, kita
menghentikan mengomongin orang lain atau membicarakan orang lain, saudara sekalian Tuhan. Jadi seperti itulah untuk dapat kita mengejar kekudusan itu. Firman Tuhan berkata juga dalam Matius 5 ayat 8, saudara sekalian Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kehidupan kita yang diungkapkan dalam juga seperti Yesus yang dia berkata di dalam khotbah seorang selam Tuhan ketika dia berkhotbah di atas gunung seorang selam Tuhan, dia berkata kepada orang Yahudi, yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Seorang yang dikasihi Tuhan, kita gampang melihat Allah ketika kita melakukan yaitu kekudusan itu, seorang. Melihat Allah oleh karena ada dalam kehidupan kita perubahan itu. Allah dapat dilihat, bukan dilihat secara kasat mata seorang keselam Tuhan. Allah dilihat dari perbuatan kita. Baik itu Allah bisa kita lihat oleh karena ada perubahan tingkah laku. Baik itu sikap kita seorang keselam Tuhan. Itulah kita bisa melihat Allah. Jadi melihat Allah oleh karena ada di dalam diri kita perubahan-perubahan itu seorang Islam Tuhan. Yang tadinya melakukan kejahatan, kemudian dia hentikan kejahatan itu, maka disitulah dia bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah yang terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Nah, seorang Islam Tuhan, disinilah akan kita dapatkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu bagi mereka yang ingin berusaha itu. Berusaha untuk dapat melakukan. Berusaha untuk juga bisa berdamai. Berusaha untuk juga meraih seperti ungkapan dalam kitab pagi hari ini yang kita dengar seorang Islam Tuhan. Yaitu untuk dapat mengejar kekudusan itu. Di sini sangat pentinglah dalam kehidupan kita supaya kita dapat juga bisa melakukan. Walaupun saat ini yang mungkin kita diperhadapkan bisa marah, bisa juga seorang dalam Tuhan oleh karena kebiasaan buruk kita melakukan itu seorang selam Tuhan. Mari pada pagi hari ini firman Tuhan yang menasihati kita supaya dapat kita mengejar kekudusan itu. Mengejar perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan supaya kita dapat berubah seorang selam Tuhan. Untuk bisa meraih itu saudara. Jadi firman Tuhan yang diingatkan bagi kita sebagai orang percaya, biarlah dapat kita melakukan untuk dapat bisa berusaha itu berdamai, berusaha juga untuk dapat mengejar kekudusan itu seorang selam Tuhan. Ketika kita melakukan, maka disitulah Allah dapat kita lihat. Maka disitulah juga kebahagiaan yang kita sebagai orang percaya akan kita miliki seorang selam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum saya mengakhiri ibadah ini, saya mengucapkan terima kasih buat Pak Teguh, terima kasih buat Pak Joshua, terima kasih buat Pak Supri, terima kasih buat Nurpia, dan terima kasih buat saudara-saudaraku yang lain. Biarlah kita tetap semangat, biarlah melalui firman Tuhan ini kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang Tuhan inginkan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan seorang Islam Tuhan. Semenjak Tuhan telah memilih kita dan semenjak kita menjadi percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya mengakhiri, saya juga mengingatkan kepada saudara, bila saudara punya pergumulan silakan tulis dalam komentar-komentar kolom untuk didoakan seorang Islam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini, hari yang baru, di bulan yang baru ya Tuhan, di bulan April. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau begitu baik memelihara kami sampai 1 bulan di bulan Maret lalu ya Bapa yang baik. Biarlah kebaikan-Mu yang itu kami rasakan ya Bapa, itu kami ucapin syukur kepada Engkau yang telah Engkau berikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami perlindungan, Engkau memberikan kami berkat yang daripada Engkau. Itulah ungkapan hati kami ya Tuhan yang paling dalam ya Bapa. Saat hari ini firman-Mu yang telah kami dengar supaya kami berusaha ya Tuhan
berusaha untuk bisa berdamai dengan sesama kami, baik itu yang mungkin yang terdekat yang kami cintai ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat melakukan seperti firman-Mu yang berkata ya Bapa, untuk dapat kami berusaha ya Bapa yang baik. Kami adalah ciptaan-Mu ya Tuhan, tetapi semenjak kami mengenal Engkau, maka kami harus melakukan perubahan ya Bapa. Olehnya Tuhan, tolonglah kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Begitu juga supaya kami dapat berusaha mengajar, melakukan yang baik, yang berguna ya Tuhan. Melakukan perubahan-perubahan dalam hati kami yang mungkin bisa kami melakukan kesalahan dan melakukan yang jahat ya Bapa. Tolonglah juga ya Tuhan, biarlah untuk kami bisa mengalami perubahan ya Tuhan, hidup yang sesuai dengan kehendak Engkau ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang menasihati kami, yang membimbing kami ke jalan yang benar ya Tuhan. Saat hari ini ya Tuhan, berkatilah ya Bapa saudara-saudaraku yang telah bersama-sama melakukan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, tambahkanlah pengenalan akan Engkau ya Tuhan, agar mereka dibawa dalam hal kesucian, hidup yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Olehnya Tuhan, saat hari ini bila ada saudara-saudaraku yang saat ini menyaksikan video ini yang mengalami masalah ya Tuhan, mengalami persoalan, biarlah Tuhan Kau campur tangan dalam hidup mereka ya Tuhan. Bawalah hidup mereka ya Tuhan untuk berserah, mengandalkan Engkau ya Tuhan, sehingga persoalan-persoalan itu, masalah itu dapat Engkau campur tangan ya Bapa. Ingatkanlah ya Tuhan, bersama dengan Engkau ya Tuhan, segala sesuatu itu Engkau akan lakukan bila itu ya Tuhan mereka dapat berusaha mendekatkan diri kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat hari ini ya Tuhan, di bulan baru ini, biarlah ya Tuhan kami tidak tahu selama dari bulan ini ya Tuhan, dari hari per hari sampai di penghujung bulan April ini Bapa. Kami berserah kepada Engkau ya Bapa. Biarlah kegiatan kami khususnya buat hari ini, dari pagi siang malam Tuhan memberkati kegiatan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Tuhan. Jauhkan dari kami ya Tuhan hal-hal yang tidak menyenangkan ya Bapa yang baik. Biarlah ya Tuhan kami serahkan kegiatan kami dari pagi siang malam. Biarlah berkat daripada Tuhan juga Engkau sediakan bagi setiap orang yang percaya, yang berseru, yang mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut segala kegiatan kami dengan penuh sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Inilah doa kami, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali saudaraku yang kasih dalam Tuhan besok dengan jam yang sama.